Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya, ingin menjelaskan mengenai dunia walid lagi ya di dalam ruangan RBW. Kebetulan ini ada lagi pertanyaan saudara kita, tapi saya sudah sempat jawab di tulisan. Tapi lebih bagus kalau per detail karena sebenarnya ini panjang ini pertanyaannya, panjang mengenai dalam ruangan RBW dan ukuran-ukuran. Begitupun juga perkembangannya wale yang diinginkan wale di dalam ruangan RBW. Jadi okelah saudara-saudaraku, sebelum saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai full supaya ada pembelajaran kita dapat di dalamnya. Ada ilmu namun sedikit, kita harus syukuri ya saudara-saudaraku ya. Ya bisa dipraktekkan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan menjelaskan mengenai adanya ukuran yang disukai wali di dalam ruangan RBW ya, yang disukai wali di dalam ruangan RBW. Ini ada pertanyaan teman-teman kita yang bertanya di bawah kolom komentar saya masuk. Dia menanyakan mengenai berapa maksimal, berapa idealnya yang bagus untuk perlantainya bangunan wali dari lantai ke plak. Ya. Jadi begini saudara ya, ukuran yang paling sering yang saya gunakan di lapangan kalau saya menangani bangunan-bangunan teman-teman kita di luar sana, apalagi kalau saya yang desain mulai dari awal sampai selesai, itu ukurannya yang saya main tingginya ya, ini tidak berbicara lebar ya, kan lain bahasanya panjang kali lebar kali ketinggian. Kita ini dia menanyakan teman-teman kita berapa itu yang bagusnya tinggi dari plak ke lantai. Jadi oke. Yang saya sering gunakan di lapangan saudaraku, kalau saya yang menender, saya tangani bangunan itu ukurannya main yang pertama, lantai pertama itu 3 meter ya. Sebelahnya itu 3 meter lantai pertama dari lantai ke plak. Jadi naik ke lantai kedua itu ukurannya 2 meter 70 sampai 2 meter 75. Nah itu satu lantai dan dua ke lantai kedua. Sekarang lantai ketiga itu ukurannya 2,5 meter per lantai. Jadi dari pertama tadi 3 meter, yang kedua 75, yang ketiga 2,5 meter. Itu sering saya gunakan kalau saya menangani bangunan di luar lapangan saudara ya. Ya jadi sudah jelas ya, itu pertanyaan saudara kita, idealnya berapa itu tadi. Itu ketinggian dari lantai. Itu yang paling dia suka wale. Karena kenapa saya ambil di bawah 3 meter? Ya tolong disimak videonya saudaraku ya. Kenapa saya ambil 3 meter bagian bawah? Karena itu wale suka bermanuver, suka dia main. Dan wale paling suka itu bagian bawah, bagian lantai pertama. Nah, ini khusus teman-teman kita yang di luar lapangan ya, supaya kita nonton, supaya paham. Itu sasarannya wale itu dia sasarannya adalah ke bawah dulu. Nah, lantai pertama. Kalau lantai kedua itu saya ambil biasa jarak itu dari lantai ke plak itu 2,75 meter sampai 2,70 meter sampai 2,75 meter itu yang main. Itu yang main ya. Nah, kenapa? Karena walet itu kalau dia masuk di lantai kedua, dia berputar-putar dulu, tidak langsung ke bawah. Dia berputar-putar dulu ke lantai kedua, baru ke lantai pertama yang ukurannya tadi 3 meter ketinggian. Nah, dan lantai ketiga ini perhitungan 3 lantai ya, perhitungan 3 lantai. Lantai ketiga itu saya ambil 2,5 meter. Karena wale itu selalu mau mengenal itu ruangan yang luas. Ruangan yang luas, ruangan yang aman, ruangan yang tidak terlalu sempit. Walik modelnya kayak gitu. Dia itu sukanya yang agak tinggi. Nah itu. Ini ukuran 1 sampai 3 lantai.
Jadi saudaraku tolong dipahami ya, tolong dipahami. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana bang kalau saya hanya 2 lantai saya punya bangunan? Oke, saya kasih pencerahan ya. Kalau hanya 2 lantai bangunan itu kita main di 3 meter sama. Baru yang di atas itu kita main hanya 2,5 meter. Itu 2 lantai, beda tadi. Kalau 3 lantai itu kita main di 2,70 meter sampai 2,75 meter. Nah, itu bangunan yang sering dihuni walik, dan itu walik itu aman karena leluasa tempatnya. hanya kalau terlalu agak tinggi kayak gitu tadi yang saya jelaskan per detail mengenai 3 meter, 2,70 meter atau 2,75 meter. Yang ketiga, lantai ketiga 2,50 meter. Itu agak-agak menelan biaya karena agak tinggi. Kalau tinggi bangunan itu berarti banyak bahan material juga diambil. Ya, itu saudaraku ya. Jadi Pak, saudara saya itu sudah memahami ya. Naik lagi ke 4 lantai, ketergantungan. 4 lantai itu bisa kita samakan tadi ukuran 2,5 meter. Kita yang lantai ke-4 bisa juga kita ambil 2,5 meter. Jadi mulai lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai ke-4. Itu jenjang kalau bangunan saudaraku untuk walek yang sering cepat dihuni walek, yang disukai walek, dan itu menampung hawa udara di dalam bagus karena dia tidak pengat, dia tidak panas. Karena kenapa? Luas tempatnya. Nah, coba saudaraku, coba itu bedakan ya. Ini bangunan batu ya. Nah, beda kalau bangunan kayu, beda. Saya bahas ini bangunan permanen, bangunan cor. Nah, biasa juga ada yang bertanya. Ada biasa teman-teman kita bertanya di lapangan. Sebenarnya itu bang, itu kalau terlalu tinggi itu susah panennya. Wah, ini yang sering saya dapat ini. Kalau tinggi katanya itu susah panennya. Nah, itu maksud saudara kita kalau 3 meter kan tinggi di atas. Nah, makanya biasa yang di lapangan yang paling banyak itu dia gunakan itu, dia standar itu 2,5 meter. Ada juga 2 meter. Ada juga saya dapat itu 1,70 meter. Ada saya dapat di lapangan. Nah, jadi begini saudara ya. Kalau rendah sebenarnya itu bangunan itu, saya sudah sering mengatakan itu efek kendala dari walek nanti kalau sudah padat. Ini berbicara walek ya, karena ini populasi akan ke depannya nanti. Jadi itu walek sebenarnya biar tidak terlalu luas, panjang kali lebar ya. Yang penting agak tinggi, agak tinggi supaya walek itu leluasa di dalam bermanuver, nampung hawa dingin juga bagus. Begitu juga kelembaban, cepat dia jangkau. Itu lebih baik itu agak-agak tinggi, biarlah mepet ruangannya, yang penting tinggi daripada ruangan luas tapi rendah ukurannya mulai dari lantai ke plak. Nah itu. Oke lah, pindah lagi tadi itu mengenai panen. Nah ini berbahasa bagi yang lantai dengan populasi dan panen dan hawa ya, hawanya di dalam, kelembaban dengan suhu. Itu bahasa panen. Kalau kita mengatakan wah susah itu bang, itu kalau agak tinggi itu 3 meter setengah mati kita memanjat. Waduh, coba kita pikir saudara ya, berapa sih ketinggian itu bangunan di atas 3 meter? Coba kita pikir, coba kita resapi, kita cerna yang baik-baik dulu ya, kita cerna. Itu 3 meter itu kalau kita bikin kasteleng itu 2 meter saja kasteleng kita bikin, atau 1,80 meter sudah dapat itu. Dibanding memanjat kelapa, coba kelapa itu berapa tingginya kelapa, orang tetap bisa ambil itu ke buah kelapa, itu pun setengah mati ya. Tidak susah saudaraku, tidak susah. Nah, daripada kita mengambil mepet, akhirnya nanti burungnya itu kalau sudah padat, akhirnya banyak baku tabrak yang kemarin itu saya perjelaskan mengenai adanya burung banyak yang korban, banyak yang mati karena itu banyak baku tabrak di dalam. Kan saya sudah jelaskan kemarin itu.
Nah, itu yang kita hindari, karena kalau padat burung itu pasti baku tabrak, baku bentur-bentur di dalam kalau sudah padat. Nah, makanya itu kita rancang untuk kedepannya, jangka panjang, karena walek itu bukan jangka sesaat, bukan jangka pendek. Walek itu jangka panjang, turun temurun. Makanya ada sistem populasi, rahasia sukses sarang walet, rahasia sukses populasi walet, semua kena, ya. Nah, jadi saudara di lapangan itu jangan terlalu itu pertanyaan saudara kita itu mengenai gimana ya, yang mana yang ukuran idealnya yang paling tepat untuk lantai per lantai, Bang. Terima kasih banyak saudaraku karena sudah mau sharing. Nah, pertanyaannya sangat bagus, sangat luar biasa. Itu tergantung dari mengenai bahasa dana. Karena biasa juga teman-teman kita itu biasa dana itu istilahnya agak minim, dia punya dana sampai dia membangun itu tidak terlalu tinggi. Nah, memang betul. Kalau kita ambil itu umpamanya 3 meter ya, ini bangunan batu ya, kita ambil standar 3 meter, baru 2 meter 70 atau 2 meter 75, baru lantai ketiga 2 meter 50, coba kita kali berapa ketinggiannya. 3 meter kali 2 meter 70 berarti 10 meter 70. Mohon maaf, saya ulangi. 3 meter lantai pertama, 2 meter 70 atau 2 meter 75. Itu lantai kedua ya. Ini yang pas. Jadi hitungannya itu lantai pertama 3 meter, lantai yang kedua 2 meter 70, atau kita ambil 2 meter 75, oke lah kita ambil 2 meter 70, berarti 4 meter 70. Ini baru 2 lantai, 4 meter 70. Tambah yang lantai ketiga itu 2 meter 50. 2 meter 50 berarti pertama 3 meter, tambah 2 meter 70 berarti 5 meter 70. 5 meter 70 tambah 2 meter 50 berarti 7 meter 50 tambah 70 12, berarti 8 meter 20. Tambah plak ketebalan, coba, baru 3 lantai itu sudah lebih 10 meter saudara ya. Nah, sudah ya kurang lebih, karena 3 meter tambah 2 meter 70, 3 meter berarti 5 meter 70 tambah 2 meter 50 berarti berapa ya, 5 meter 7 meter 8, hampir 9 meter ketinggian 3 lantai, hampir 9 meter. Berarti berapa dana yang ditelang itu, berapa dana yang dana material itu bisa sampai itu kurang lebih 9 meter. Tetapi kalau saudara yang biasa di luar lapangan ada yang ambil 1 meter 80, 2 meter 20, paling itu hanya 5 meter. 5 meter itu sudah 3 lantai. Beda jauh saudara-saudara. 5 meter sampai 6 meter sudah 3 lantai. Tapi kalau itu ukuran yang saya pakai, 3 lantai itu menghampiri 9 meter. Berarti perbedaannya itu hampir 4 meter. Berarti satu bangunan perbedaan. Nah, kalau kita berbahasa bangunan, nah, memang kalah kita di situ. Kalau kita berbahasa bangunan kalah kita. Tapi kita ini berbicara mengenai jangka panjang yang diinginkan walek. Ya saudaraku ya, itu yang diinginkan walek itu tadi ukuran yang saya kupas. Itu yang saya tadi paparkan mengenai ukuran 3 meter lantai pertama, lantai kedua 2 meter 70 sampai 2 meter 75, lantai ketiga 2 meter 50 dari lantai ke plak. Begitu juga tadi lantai kedua, begitu juga lantai pertama. Ya sudah paham saudara Pak, itu yang saya sering gunakan kalau saya menangani bangunan. Makanya saya berbicara dulu mengenai dananya dulu, sampai berapa dana, kekuatan dana yang bisa disiapkan. Jangan sampai saya adakan ukuran tadi itu kalau saya menender tapi dananya tidak sampai, wah itu biasa. Nah itu, jadi umpamanya dananya tidak sesuai, ya biasa saya atur aja itu ukurannya. Sebenarnya bisa semua saudaraku, biar 1 meter itu dari lantai ke plak, bisa 1 meter, bisa juga ditempati juga walek, ditempati walek, biar 1 meter, biar kita tunduk kalau masuk.
Tetapi ada tetapinya. Itu kendala nanti kalau pada burunya, baku bentur-bentur, baku tabrak sampai banyak mati. Ya, makanya seandainya burung walet itu hanya sesaat, ya ibaratkan PNS itu ada jangkau pensiun, ada masa pensiun. Kalau tidak salah kalau PNS ya, pegawai negeri sipil, pensiun itu kalau tidak salah itu kurang lebih 58 ya, 59 ya. Nah, itu kurang lebih dari itu pensiun. Ada masa pensiun, tapi kalau walet tidak ada, saudara. Sampai puluhan tahun itu tidak. Yang penting bangunan itu berdiri kokoh di situ, akan produksi terus itu sarang walet. Walet itu bangunan rumahan walet itu tambah lama tambah bagus. Intinya, makanya kalau kita mau membangun, jangan membangun hanya setengah-setengah kalau kita mau mendirikan walet. Rumahan walet. Karena kenapa? Karena rumah walet itu panjang, bukan sesaat. Nah, makanya saya bilang tadi, berat itu kita hadapi walet, bukan lagi mengenai bangunannya, populasinya lagi, ada lagi populasinya, banyak lagi kendala. Kendalanya apa? Kendalanya bagian dalam, banyak predator yang makan. Mana burung hantu, mana tikus, mana toke, mana kecoa, mana semut, dan lain-lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi saudara kita sudah paham apa yang saya maksud. Nah, jadi kalau kita membangun itu harus kita berpikir ke depan. Jangan saya membangun walet ini yang penting sudah berdiri bangunan. Jangan saudara, jangan. Umpamanya kita mau ambil dasar umpamanya 4 lantai. Nah, 4 lantai. Kita gunakan ukuran yang 2,5 meter, 2 meter. Mending kita jadikan 3 lantai, itu tadi ukuran kita pakai, daripada kita ambil 4 lantai ukurannya mepet-mepet sampai 4 lantai. Lebih baik kita jadikan 3 lantai. Ya. Tidak usah kita berpikir, kalau terlalu tinggi itu bangunan suka walet. Tidak selamanya, saudaraku. Tidak selamanya itu bangunan menjulang tinggi itu suka walet. Banyak yang tinggi bangunannya tidak ada isinya. Dan banyak bangunan itu hanya 2 lantai, 3 lantai, tapi isinya padat. Kalau mengenai itu kita mau membangun tinggi menjulang, nanti hasilnya itu berhasil, baru kita bangunkan. Sebentar dia bangun itu, kalau sudah berhasil itu binaan yang pertama. Yang bangunan pertama kalau sudah berhasil itu sebentar dikasih naik itu 4-5 lantai. Daripada kita itu terlalu beriming-iming, terlalu mau tinggi sekali bangunan. Nah itu. Tapi saya tidak salahkan juga saudaraku ya, mohon maaf. Itu menurut takaran saya, menurut yang pengalaman saya yang saya gunakan di lapangan. Karena saya juga menender saudaraku. Kalau ada yang mau bikin walet, saya juga bisa nender. Sesuai dengan perhitungan perjanjian gimana cara berapa kontrak, istilahnya berapa dana bisa habis gitu. Nah, karena kalau saya tangani bangunan, insya Allah saya lepaskan sampai berhasil. Karena saya ambil semua, saya menender, saya merancang perhiapan, saya juga beli saran walet, semua ambil. Nah, jadi saya itu rangka kalau berbahasa dunia walet saudara, saya sudah jelaskan semua. Mengenai adanya walet, kalau kita terjun di dunia walet harus konsisten, harus kita continue di bagian dalam ruangan walet ya, di bagian dalam ruangan bangunan. Nah itu. Jadi kalau sudah konsisten itu, sudah paham itu, enak saudaraku. Yang penting sudah selesai, sudah optimal semua bagian dalam. Nah, kita sisa tutup kalau sudah selesai ya. Nah, saya itu tidak per detail saya terlalu membahas mengenai ini ventilasi apanya, karena yang pertanyaan saudara kita ini hanya dia menanyakan mengenai berapa ukuran yang paling maksimal, yang ideal, yang sukanya walet, bangunan yang paling disuka walet itu tadi ya. Nah, kalau walet itu biar 4 meter itu justru lebih disuka, biar 4 meter ketinggian bangunan lebih disuka lagi. Apalagi kalau luas, tinggi dari plak ke lantai, baru luas lagi, panjang kali lebar kali ketinggian kali berapa lantai. Suka. Hanya kalau terlalu tinggi sebenarnya itu banyak juga biaya dia telang, terlalu banyak biaya karena banyak batu itu sampai 4 meter, istilahnya pemborosan bangunan juga. Kalau walet itu suka itu sampai 4 meter, 5 meter itu, suka sekali itu. Nah, makanya biasa ada teman-teman kita biasa mengadakan adanya
apa ya, ruangan terjun. Kalau walik itu biar itu ke bawah itu dia tempati, tidak usah terlalu bagaimana. Sedangkan wali itu, kenapa wali dia itu suka di dalam goa? Karena goa itu kan tinggi di dalam itu, sampai orang itu dia sambung itu bambu. Ada itu di video itu, tidak tahu di Vietnam kah itu di mana itu. Ada itu video itu di berapa sambungan itu bambu. Sedangkan tingginya bambu dalam bambu itu kurang lebih 10 meter, 11 meter itu bambu. Berapa susun bambu itu diikat sampai di atas itu, panen sarang walik itu. Ada itu di video kalau tidak salah itu Vietnam kayaknya itu. Itu air di bawah itu, di dalam gua itu. Nah, jadi berapa sih ketinggian kalau hanya 3 meter? Nah, jadi saudara sudah paham ya, sudah paham. Tidak usah terlalu kita membangun terlalu mepet, tidak usah. Kalau masalah ditempati ya ditempati walik, biar 1 meter juga ditempati, dibikin sarang juga di situ, ditempati bertelur, ditempati menetas anak sampai terbang, biar 1 meter, tidak jadi masalah. Saya tidak larang, itu tergantung dari takaran mereka masing-masing. Hanya ada efek, ada kendalanya di belakang. Nah gitu, kan saya sudah jelaskan. Ya, jadi kita itu bertindak, bekerjakan sesuatu harus berpikir ke depannya, ya. Ya. Lebih baik kita kalah di pertama daripada kita kalah di belakang. Istilahnya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Itu yang kita mau. Namanya kita sudah berniat itu mau bikin rumahan walek. Jadi itu yang kita pacu, gimana caranya supaya kita bisa konsisten di dalam ruangan RBW, bisa memahami itu bagian bangunan, berapa jarak yang paling bagus. Saya tadi sudah jelaskan secara berdetail, secara meluas, gimana cara supaya kita itu bisa memahami bagian dalam ruangan RBW. Jadi itu langsung sudah lakukan, saya sudah jelaskan tadi. Yang sudah jadi bangunannya, baik ukurannya tadi itu atau lari dari ukuran itu, apakah dia punya ukuran 2 meter, itu tidak jadi masalah. Nah, sisa kita kontrol bagian dalam ya, yang sudah ada bangunannya, yang terlanjur jadi itu ukurannya tadi, tidak jadi masalah. Karena masing-masing itu konsultan atau perancang itu beda-beda cara merancang. Jadi saya juga tidak salahkan, hanya takaran saya yang saya kasih keluar. Ya, ini pemahaman saya yang saya kasih keluar. Di teman-teman kita, saudara kita, oh ukurannya ini yang paling bagus segini, hanya kendalanya hanya dana umpamanya kurang, kan tidak jadi masalah saudara. Sisa kita gimana yang baiknya. Nah itu yang saya maksud tadi. Jadi itu yang punya RBW tolong diperhatikan ya, diperhatikan RBW-nya, atur kelembabannya, atur suhunya, supaya antara suhu dan kelembaban bisa bersatu dan wale itu nyaman di dalam, suka walek, dingin, adem, ya aman. Ya itu pesan saya saudaraku, bagi pemula jangan selalu dimasuki ruangannya, jangan selalu keluar masuk, biarkan beradaptasi di dalam. Silakan kita kerja, kita punya pekerjaan, beraktivitas kita di luar lapangan, dan wali akan beraktivitas juga di dalam ruangan bangunan, supaya bisa dia bikin sarang, ya bikin sarang, akhirnya bertelur, menetas anak dan akan nambah populasi. Karena kalau anak sudah terbang akan jadi induk. Dan seterusnya begitu, dari induk ke anak, dari anak ke cucu, cucu ke cici, dan seterusnya. Nah itu yang saya maksud tadi, jangka panjang. Nah itu jangka panjang. Jadi okelah saudaraku, inilah tadi pembelajaran yang saya kupas secara berdetail, secara melebar meluas. Mudah-mudahan apa yang saya perjelaskan bisa teman-teman kita memahami ya. Nah, jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya itu tidak berkenan di hati saudara, teman-teman kita. Jadi itu yang tidak sempat nonton tolong di-share saudaraku ya. Tolong di-share. Yang banyak kita ambil, yang tidak berkenan silakan kita buang, tapi perlu kita saring dulu. Siapa tahu kalau yang itu yang kita tidak berkenan itu yang paling unggul ya. Nah, okelah saudaraku, jadi saya ulangi lagi. Tolong ya saudara ya, tulis di bawah kolom komentar ya kalau ada yang ditanyakan, sharing. Nah itu saya ulangi lagi. Jadi okelah, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, karena saya adanya begini
Apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan sama saudara-saudara itu yang sering saya alami dan itu yang saya gunakan di lapangan, ya. Nah, mulai pertama saya terjun di dunia walek sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan saudara kita bisa sukses. Mohon maaf kalau kata-kata saya salah karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.